Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada pertemuan kali ini berjumpa lagi bersama saya Dr. Dalman MPD dalam mata kuliah Keterampilan Membaca. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita pada kali ini adalah tentang membaca kritis. Nah, pada pertemuan sebelumnya Anda sudah memahami tentang membaca literal, ya, kemudian membaca interpretatif. Saudara, membaca literal itu memahami makna yang terkandung dalam teks itu secara tersurat, ya. Jadi kita hanya memahami makna yang ada dalam teks itu sendiri secara denotatif, secara tersurat. Jadi betul-betul secara eksplisit, ya. Nah, sedangkan pada membaca interpretatif tentu saja kita membaca untuk memahami makna yang ada di luar teks atau makna yang implisit, ya. Jadi makna yang terkandung dalam teks secara implisit ataupun ya bisa jadi makna yang kita interpretasikan itu jadi secara konotatif, ya. Jadi secara konotatif. Jadi maknanya itu makna sampingan, makna luar selain makna yang sebenarnya. Itu yang kita interpretasikan apa maknanya. Oleh sebab itu pada membaca interpretatif tentu saja kita akan menginterpretasikan atau menafsirkan maksud si pengarangnya atau maksud si penulisnya. Baik, selanjutnya pada kesempatan ini kita fokus untuk membahas tentang membaca kritis. Saudara, membaca kritis ini tentu saja apabila kita mampu memahami membaca secara literal dan juga membaca secara interpretatif. Karena membaca kritis ini tingkatnya lebih tinggi daripada membaca literal dan juga membaca interpretatif, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya akan menayangkan tentang materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu tentang membaca kritis. Ya, saudara, membaca kritis itu sebetulnya adalah cara membaca dengan melihat motif penulis dan juga menilainya. Jadi saudara membaca secara kritis ini juga berarti kita itu harus mampu membaca secara analisis, ya, dan tentu saja dengan penilaian. Jadi ketika kita membaca, apakah nanti hasil pemahaman kita itu berupa pemahaman literal dan juga berupa pemahaman interpretatif, namun kita harus mampu menilainya apakah yang kita pahami tersebut itu betul-betul dapat membuat si pembaca ataupun orang lain bermanfaat dengan adanya informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh si penulisnya atau pengarangnya. Oleh sebab itu, saudara, dengan kita menganalisisnya, mengkajinya secara mendalam, kita mengetahui bahwa membaca ini sangat bermanfaat untuk disebarluaskan kepada khalayak ramai misalnya. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan media baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikannya. Nah, inilah sebetulnya membaca kritis itu. Jadi kita harus menganalisis dulu, harus kita mengkaji, menilai, mengevaluasi apa yang kita baca, ya. Itu sehingga nanti kita betul-betul bisa menyaring, bisa melihat kepentingan si pengarang itu menyampaikan pesan tersebut, dan bisa kita lihat juga tujuan kita juga bisa tercapai di dalam mendapatkan informasi yang sebaik-baiknya. Nah, karena informasi itu bisa jadi informasinya bisa berupa informasi yang hoak dan informasi yang objektif, yang betul-betul kita terima, dan juga informasi yang subjektif itu biasanya
di dalam ya cerita-cerita ya, cerita berupa novel, cerpen dan lain sebagainya. Ya, saudara, membaca secara kritis sebetulnya tidak berarti bahwa kita sama sekali tidak menerima pikiran penulis. Seperti sementara orang menutup diri misalnya ya terhadap gagasan orang lain dengan suatu prasangka. Tapi bukan itu ya, karena kita membaca kritis itu betul-betul untuk menelaah kepentingan, menelaah tujuan, menelaah ya kebermanfaatan dari tulisan tersebut sehingga kita tidak ragu untuk menyebarluaskannya kepada yang lain dan kita tidak keliru untuk memanfaatkan ya hasil dari membaca tersebut. Jadi saudara, pada dasarnya ya bisa jadi misalnya kita berprasangka yang kurang ilmiah, tidak akurat misalnya, saya masih lebih baik dan sebagainya. Ini bukan berarti demikian, tapi kita betul-betul untuk melihat, oh ternyata buku ini memang baik untuk dibaca oleh banyak orang. Oh buku ini ternyata khusus untuk dibaca orang dewasa saja. Kalau anak-anak membacanya nanti dewasa sebelum waktunya misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian saudara, hasil membaca kritis sebetulnya bisa saja nanti berupa penyampaiannya secara lisan maupun secara tertulis ya. Bisa jadi nanti membaca kritis ini hasilnya bisa saja Anda buat dalam bentuk ulasan buku misalnya ya, atau dalam bentuk sinopsis, bukan maksud saya di dalam menilai hasil karya itu ya, hasil karya. Jadi Anda bisa berupa tentang bagaimana Anda itu menyampaikan kelebihan dan kelemahan buku tersebut misalnya ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi bisa berupa ulasan buku, bisa berupa juga hal lain yang dapat Anda sampaikan dalam bentuk ya membaca kritis Anda begitu ya. Nah, biasanya orang yang sering menyampaikan hasil membaca kritisnya ini sebetulnya bermanfaat untuk orang lain sehingga orang lain tersebut betul-betul dapat melihat buku yang akan dibacanya misalnya itu bermanfaat atau tidak gitu, baik atau tidak gitu ya. Nah, jadi saudara, dalam membaca sebetulnya kita harus mengikuti jalan pikiran penulisnya dengan cepat ya, dengan akurat dan juga dengan kritis. Jadi saudara, kita itu betul-betul kalau kita mau membaca secara kritis berarti kita harus mengikuti pikiran si penulisnya. Ya. Kemudian saudara, yang dimaksud dengan akurat sebetulnya di sini adalah bahwa dalam hubungannya dengan relevansi ya membedakan dengan yang tidak relevan ataupun dengan yang tidak benar. Itu ya kalau akurat. Jadi betul-betul yang akurat itu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian kritis itu berarti kita itu harus menerima pikiran penulis yang tentu saja ditulisnya dengan dasar yang baik, ya logis, benar, atau menurut realitasnya ya. Dan kita bisa menolak yang tidak berdasar dan juga yang tidak benar. Nah, itu berarti yang namanya betul-betul kritis kita ya. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Nah, kemudian saudara, kita juga bisa membaca dengan cara membandingkan, ya menganalisis, menilai, dan juga membentuk opini, ya pendapat tentang pikiran dan fakta dari penulis itu. Nah, ini berarti bahwa pembaca itu sebetulnya perlu mempunyai latar belakang yang luas, ya bukan yang laus, yang luas, dan pengetahuan yang mendalam juga. Nah, dalam hal ini, saudara, sebagai seorang pembaca, kita itu harus membaca, menghargai pendapat penulis. Jadi kita harus menghargai pendapat penulis, mengevaluasi tekniknya,
pertimbangannya ya, dan menguji alasannya dengan alasan yang logis, dengan tentu saja interpretasi yang berdasar ya, bukan interpretasi yang semata-mata ya kita tidak objektif, hanya semata-mata subjektif karena kita mungkin ada ya gap ataupun ada sesuatu yang tidak kita inginkan terhadap penulis tersebut. Tidak boleh seperti itu, tapi kita betul-betul bersikap objektif dalam hal kita membaca kritis itu ya. Nah, sehingga nanti sebetulnya Anda bisa membuat ulasan buku terhadap apa yang Anda baca tersebut ya. Dan saya kira Anda akan menjadi seorang pembaca yang baik apabila Anda membaca kritis. Bukan berarti kita mencari-cari kesalahan si penulis, namun kita sebetulnya memberikan pendapat juga, memberikan ya masukan kepada si penulis ya, atau bisa jadi kita memberikan ya penghargaan kepada penulis bahwa mereka mampu menulis dengan baik. Ya bisa jadi berupa apresiasi terhadap penulis yang sudah memberikan ide-ide yang cemerlang kepada pembaca. Nah itu sebetulnya bisa dilihat bahwa hasil karyanya itu berarti ada kelemahan dan ada kelebihannya ya. Nah oleh sebab itu Anda memang harus membaca kritis ini yang tentu saja membacanya secara akurat ya, secara kritis itu ya, dan Anda bisa membandingkan, menganalisis, dan membentuk opini, dan juga pendapat tentang pikiran dan fakta dari penulisnya ya. Ya, baik. Saudara, bagaimana langkah-langkah membaca kritis ini? Saudara, proses membaca kritis sebetulnya dapat kita lakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita mengerti isi bacaannya. Jadi, sebetulnya kenali fakta-faktanya ya, dan interpretasikan apa yang Anda baca. Nah ini artinya bahwa Anda itu mengerti benar ide pokoknya ya, kemudian Anda juga mengetahui fakta dan detail pentingnya teks tersebut, lalu Anda juga dapat membuat kesimpulan dan interpretasi dari ide-ide itu. Makanya fakta itu sebetulnya fakta yang ada bisa menambah informasi. Oleh sebab itu ide-ide untuk meningkatkan pemahaman saudara itu bisa Anda peroleh sebetulnya itu dari membaca kritis itu sendiri. Lalu mendapatkan informasi sekedar mengetahui bahwa suatu itu fakta. Sedangkan pemahaman itu biasanya adalah mengetahui segala sesuatu itu tentang fakta. Nah, itu bisa berupa mengapa sebetulnya hal itu merupakan fakta, apa hubungannya dengan fakta-fakta itu, di mana persamaannya, lalu di mana perbedaannya. Nah, itulah yang harus Anda lakukan apabila Anda mau membaca kritis ya, proses membaca kritis itu. Lalu yang kedua, Anda itu harus menguji sumber penulisnya. Nah, dalam hal ini apakah dapat dipercaya sumber penulisnya ini ya? Apakah cukup akurat? Apakah kompeten di bidangnya, gitu ya. Jadi si penulis ini apakah memang kompeten atau ahli dalam bidangnya. Nah, di sini termasuk diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat dalam penulisan untuk membedakan bahan yang kita sajikan sebagai opini dan juga fakta ya. Jelas ya? Baik. Saudara, yang berikutnya ketiga itu proses membaca kritis ini ada interaksi antara penulis dan pembaca. Jadi tidak hanya mengerti maksud penulis saja, tetapi juga harus membandingkan dengan yang Anda miliki serta dari penulis-penulis lain ya. Jadi ada pembandingnya. Nah, sementara membaca itu Anda perlu menilai isi bacaan dengan membandingkan dengan pengetahuan Anda sendiri. Nah, jadi itu sebagai seorang pembaca. Jadi kita membaca teks itu kita perlu menilai isi bacaan itu dengan cara membandingkan
dengan pengetahuan kita ya. Nah, kemudian yang keempat, kita harus menerima atau menolak begitu. Nah, atau bisa jadi menunda penilaian terhadap apa yang disajikan oleh penulis itu. Nah, Anda boleh saja mempercayainya, boleh saja mencurigainya, boleh meragukannya, boleh mempertanyakannya atau tidak mempercayainya. Nah, pilihan ini tergantung Anda sendiri ya. Tapi ingat, jangan mematikan ya karakter si penulis ya, kasihan. Dan juga jangan mematikan usaha mereka. Dan kita harus tetap menghargai apapun bentuk hasil karyanya ya. Yang penting bagaimana cara kita memberikan masukan agar karya itu menjadi lebih baik dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Kemudian saudara, jangan berkesimpulan bahwa sesuatu yang tercetak itu mesti benar, mesti lengkap, dan dapat dipercaya. Benar itu, boleh Anda seperti itu, sehingga Anda betul-betul membacanya secara kritis. Nah, sebagai pembaca yang baik, sebetulnya Anda harus dapat membuat penilaian untuk Anda sendiri, paling tidak ya. Itu dapat Anda lakukan dengan satu syarat ya, yaitu terbuka terhadap gagasan orang lain. Nah, itu sebetulnya ya. Ya, saudara, saya kira itu yang harus Anda lakukan dalam membaca kritis itu ya. Jadi Anda bisa saja ya membuat komentar-komentar Anda, opini-opini Anda terhadap hasil bacaan Anda itu ya, karena Anda menilai apa yang Anda baca, Anda mengevaluasi apa yang Anda baca sesuai dengan apa yang sudah kita bahas ini ya. Ya, baik saudara, saya kira untuk pembahasan tentang pokok bahasan membaca kritis cukup sekian. Saya minta Anda membuat rangkumannya ya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Silakan Anda kirim hasilnya ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Anda juga saya sarankan untuk membaca buku saya yang berjudul Keterampilan Membaca, hasil karya Dr. Dalman MPD yang sudah beredar di seluruh Gramedia yang ada di Indonesia. Silakan dibeli atau dimiliki ya. Kemudian saudara, Anda juga saya persilakan untuk membaca buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita, yaitu khususnya membaca kritis. Juga bisa membaca bahan-bahan yang ada di internet untuk menambah referensi Anda ya. Ya, baik saudara, saya kira itu. Jadi kalau Anda betul-betul ingin menguasai membaca kritis, sebaiknya Anda memang harus bersikap objektif ya, jangan bersikap subjektif. Sehingga Anda bisa menilai, bisa melihat ya, bisa mengevaluasi, bisa membandingkan dengan hasil karya yang lainnya. Anda juga bisa memberikan opini Anda, memberikan ulasan Anda, memberikan ya semacam masukan, saran, pendapat Anda, dan memberikan apresiasi Anda terhadap karya yang betul-betul layak ya untuk dipublikasikan ataupun untuk disebarluaskan pada orang lain. Ini adalah hasil dari membaca kritis yang bisa Anda lakukan melalui medianya itu secara lisan maupun secara tertulis hasil membaca kritis Anda. Baik saudara, saya kira cukup sekian. Selamat belajar dan saya yakin Anda pasti bisa. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.